Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wazikal karimi wa adimi sultani. Baiklah, di sini saya akan menjawab 10 pertanyaan, yang mana 10 pertanyaan ini dalam menjelaskan atau mengenai desain kurikulum PAI. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda apa satu kelemahan paling krusial dari desain kurikulum PAI yang selama ini diterapkan di Indonesia? Lalu dampaknya apa? Dan rekomendasi Anda apa? Menurut pendapat saya mengenai kelemahan krusial desain kurikulum PAI yang ada di Indonesia, yaitu di dalam desain kurikulum PAI di Indonesia lebih menekankan integrasi kognitif yang dominan. Sehingga ketika integrasi kognitif yang dominan, murid ataupun siswa hanya berhenti di hafalan pengetahuannya saja. Tidak adanya praktik dalam kehidupan sosial. Dan sehingga yang menjadi dampaknya yaitu adalah ada kesenjangan antara pengetahuan agama dengan praktek sosial keagamaan. Dan rekomendasi dari saya mengenai kelemahan tersebut yaitu di dalam kurikulum atau desain kurikulum PAI yang ada di Indonesia itu harus lebih menekankan kepada project based learning, yang artinya harus lebih menekankan atau yang lebih dominan itu adalah praktek sosial keagamaan. Sehingga ketika project based learning lebih ditekankan dan lebih dominan, maka itu akan membentuk karakter siswa, akan membentuk karakter murid. Dan yang terjadi adalah tidak adanya kesenjangan antara pengetahuan agama dengan praktek sosial keagamaan. Karena itu yang menjadi masalah krusial di dalam desain kurikulum PAI ini. Nah, kemudian itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, jika Anda diminta menjelaskan kepada kepala sekolah apa perbedaan antara hakikat dan tujuan kurikulum PAI dalam sistem pendidikan nasional, bagaimana Anda menjelaskan secara sederhana tetapi ilmiah? Contoh implementasi nyata di sekolah seperti apa? Baik. Di dalam pertanyaan yang kedua ini tentunya dalam pelaksanaan implementasi yang nyata, apalagi tadi berkaitan dengan hakikat dan tujuan dari desain kurikulum PAI yang mana di dalam sistem pendidikan nasional, pertama saya akan menjelaskan kepada pemangku kebijakan di sekolah yaitu kepala sekolah. Yang mana hakikat itu adalah landasan filosofis dan ontologisnya, seperti menekankan kepada keimanan, ketakwaan, dan bagaimana berakhlak yang baik ataupun yang mulia. Kemudian kalau tujuan itu lebih kepada implementasi ataupun hal yang dituju, hal yang akan dicapai. Itu. Sehingga singkatnya hakikat itu adalah bagaimana dan apa esensinya. Sedangkan kalau tujuan apa capaian pembelajaran yang tertentu. Misal implementasi nyata di sekolah seperti ketika kita membuat
kurikulum ataupun implementasi keagamaan. Contohnya seperti sholat berjamaah. Nah, di dalamnya memiliki implementasi yang nyata gitu. Jadi bukan hanya kurikulum secara tertulis saja, tetapi menghasilkan praktik, menghasilkan karya ataupun menghasilkan proses praktik seperti tadi berjamaah. Nah, itu di dalamnya harus tercantum. Jadi bukan hanya secara tertulis saja di dalam kurikulum, tetapi harus beserta praktiknya atau pelaksanaannya sehingga tujuan ataupun capaian pembelajarannya itu tercapai. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, dari berbagai model desain kurikulum PAI yang Anda pelajari, menurut Anda model mana yang paling realistis diterapkan di sekolah dengan keterbatasan guru dan sarana? Jelaskan alasannya secara argumentatif. Baik. Menurut pendapat saya, model yang paling realistis di sekolah itu adalah model yang berbasis kompetensi kontekstual. Kenapa demikian? Karena ketika menggunakan berbasis kompetensi yang kontekstual, di sana kurikulum tersebut ataupun kompetensi tersebut itu yang pertama fleksibel, ya. Bisa yang kedua yaitu disesuaikan dengan kultur ataupun proses pembelajaran. Jadi bisa adaptif, menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada. Nah, kemudian yang ketiga juga dalam berbasis kompetensi konseptual itu guru dapat mengintegrasikan nilai PAI dengan baik. Bahkan dalam proses pembelajarannya pun itu menggunakan diskusi dan isu-isu yang terjadi pada saat ini. Kemudian pertanyaan yang keempat, bandingkan secara singkat satu negara Islam dan satu negara non-Muslim dalam menerapkan pendidikan agama Islam. Fokuskan pada posisi PAI dalam sistem pendidikan nasional, pendekatan kurikulumnya. Nah, di sini ada pertanyaan perbandingan. Berarti kita akan membandingkan antara negara Muslim dengan negara non-Muslim. Pertama, negara Muslim. Kita ambil negara Muslim itu adalah negara Malaysia contohnya. Di negara Malaysia itu memiliki kurikulum yang terstruktur secara nasional dalam mengaplikasikan kurikulum PAI di negaranya. Sehingga di sana tidak ada istilahnya permasalahan perbedaan pendapat. Nah, itu di negara Muslim, mayoritas negara Muslim Malaysia. Kemudian kita ambil contoh di negara non-Muslim yaitu Inggris. Di negara Inggris dengan pendekatan kurikulum di negara Inggris itu dalam pembelajaran PAI-nya tidak menggunakan sistem doktrinal. Ya, jadi di dalam kurikulumnya tidak ada doktrin-doktrin. Apalagi dalam masalah akidah, apalagi dalam masalah agama. Sehingga ketika kita ataupun mereka yang berada di negara Inggris mempelajari pendidikan agama Islam, mereka tidak terancam. Dalam artian mereka merasa nyaman ketika bisa mempelajari pendidikan agama Islam di negara non-Muslim seperti negara Inggris. Nah, kemudian pertanyaan yang kelima, menurut Anda apa satu pelajaran terpenting yang bisa diambil oleh negara Indonesia dari kurikulum PAI di negara lain, Islam atau non-Muslim? Nah, di sini saya akan mengambil negara Finlandia, yang mana di negara Finlandia ini mengajarkan bahwa kurikulum PAI bukan hanya sekedar ataupun tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan hal-hal yang lainnya, sehingga mampu mengajak
orang-orang yang belajar dalam pendidikan agama Islam itu merasa nyaman, tidak tertekan di negara tersebut. Nah, itu menurut pendapat saya, itu negara Finlandia itu adalah negara yang sangat baiklah untuk kita jadikan role model ketika kita akan menerapkan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, itu adalah pertanyaan yang kelima. Kemudian pertanyaan yang keenam. Jika Anda melihat perubahan kurikulum PAI di Indonesia dari masa kemerdekaan sampai era sekarang, termasuk deep learning, menurut Anda, apakah perubahan tersebut lebih didorong oleh kebutuhan peserta didik atau oleh kebijakan negara? Berikan alasan akademiknya. Baik, di dalam pertanyaan yang keenam ini, menurut saya ini adalah pertanyaan yang istilahnya adalah dalam menjawabnya harus berhati-hati gitu. Dan menurut pendapat saya, ketika perubahan-perubahan kurikulum itu terjadi, menurut pendapat saya itu hanya sekedar kepentingan para penganut kebijakan-kebijakan, yang mana tentunya di sana menurut pendapat saya hanya sekedar mengganti nama, sehingga dalam proses pembelajarannya pun tetap sama gitu, cuma dengan bahasa yang berbeda. Nah, itu yang menjadi permasalahan gitu di negara kita. Terlepas dari mungkin saja setiap tahun berganti kurikulum, kurikulum berbeda lagi dari masa dari era dahulu sampai sekarang, itu setiap tahunnya berbeda gitu. Apalagi sekarang tiap tahun ganti menteri, ganti kebijakan. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu faktor kenapa gitu pendidikan di Indonesia tidak berkembang gitu, atau mungkin bahkan ketika pemerintah memberikan kebijakan kurikulum, yang menjadi salahnya juga bisa jadi adalah sekolah-sekolahnya atau para gurunya. Dan dalam artian para gurunya tidak bisa mengimplementasikan, mengaplikasikan kurikulum yang diberikan oleh pemerintah gitu. Dan kelemahan satu lagi itu adalah kurangnya sosialisasi kepada para guru ketika ada perubahan kurikulum. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, bagaimana menurut Anda perbedaan karakter desain kurikulum PAI pada pendidikan formal, non formal, informal? Lalu mana yang paling menentukan pembentukan karakter keagamaan anak? Mengapa? Oke, yang ketujuh di sini perbedaan antara formal, non formal dan informal. Kalau kita berbicara formal, tentunya sudah kita ketahui bersama bahwa formal itu adanya berada di sekolah-sekolah itu. Seperti sekolah dasar, sekolah menengah atas dan lain sebagainya. Itu non formal. Sedangkan di itu formal, mohon maaf. Sedangkan di non formal itu berada kurikulumnya itu ada di, misalkan ada sebagian lembaga yang menerapkan kurikulumnya yaitu non formal. Dan kemudian bisa saja seperti pondok pesantren dan lain sebagainya. Bahkan ada juga pondok pesantren yang masuk ke dalam kurikulum informal. Dan menurut saya yang menjadi yang bisa menjadi membentuk karakter anak itu adalah seperti mempelajari keagamaan di sekolah agama, yaitu non formal. Karena di sekolah itu keterbatasan waktu dalam mempelajari agama. Sedangkan ketika berada di lingkungan masyarakat,
yang sering ataupun populernya kita atau sekolah agama itu lebih menekankan banyak sekali pembelajaran agama. Bahkan kalau kita tinjau lebih jauh di sekolah-sekolah yang formal itu pembelajaran PAI hanya 2 jam atau 4 jam saja. Bahkan hanya 3 jam di sekolah itu mempelajari pembelajaran keagamaan. Sedangkan di luar sekolah yang non formal dan informal itu banyak sekali mempelajari mengenai keagamaan. Jadi menurut saya itu hanya yang menjadi pembentukan karakter itu di non formal dan informal. Kemudian ada di nomor 8. Menurut Anda, apakah desain kurikulum PAI di sekolah swasta seharusnya memang berbeda dengan sekolah negeri? Jelaskan perbedaan idealnya, batasan regulasi nasionalnya. Menurut pendapat saya dan yang saya ketahui mengenai perbedaan antara pendidikan keagamaan di swasta dan di negeri, menurut saya betul. Gitu. Di madrasah itu harus ataupun menekankan kepada keagamaan ataupun jam agamanya lebih banyak daripada di sekolah-sekolah negeri gitu, yang mana itu akan menjadi pilihan bagi mereka yang ingin memasukkan anaknya ke madrasah ataupun ke negeri dan lain sebagainya. Dan kemudian mengenai idealnya dalam regulasi nasional, tentunya menurut saya itu hanya sebatas regulasi saja gitu. Dalam artian proses pembelajarannya sama itu, di dalamnya mempelajari keagamaan dan lain sebagainya. Yang membedakan itu adalah dari proses waktunya gitu, waktu jam belajarnya. Kalau di madrasah itu lebih banyak jam keagamaannya. Bahkan mengambil dari pengalaman saya di madrasah itu banyak sekali di luar jam pelajaran yang menekankan dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti di luar jam pelajaran ada kokulikuler atau ekstrakurikuler. Yang saya pegang itu adalah IRMA ataupun Ikatan Remaja Masjid, yang mana di dalamnya mempelajari proses bagaimana keagamaan lebih ditekankan gitu. Bahkan kegiatan-kegiatannya pun di sana banyak sekali tentang keagamaan. Nah, kemudian yang nomor 9, dalam konteks peserta didik berkebutuhan khusus, menurut Anda bagaimana dari desain kurikulum PAI? Tujuan, materi, metode, dan evaluasi yang paling harus diubah terlebih dahulu. Itu. Di nomor 9 ini disclaimer ya. Yang pertama itu secara pribadi saya belum pernah mengajar kepada anak yang memiliki berkebutuhan khusus. Dalam artian berkebutuhan khusus yang kalau di kelas itu kita mempelajari ada beberapa kategori siswa ataupun murid yang berkebutuhan khusus. Murid yang kurang dalam intelektualnya pun, dalam pengetahuannya pun, dalam hitungannya pun itu ketika di kelas itu dikategorikan sebagai orang yang berkebutuhan khusus gitu. Sehingga ketika kita mempelajari ataupun mendapati siswa yang berkebutuhan khusus, maka lebih baiknya di sekolah tersebut mempersiapkan guru yang mampu, yang berkompeten untuk mengawasi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Apalagi sekarang negara memberikan kebijakan bahwa setiap sekolah harus menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Maka dari itu sekolah harus mampu menyiapkan guru yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah tersebut. Adapun evaluasi, metode, dan lain sebagainya
itu diserahkan kepada lembaga ataupun kepada sekolah yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, menurut Anda secara pribadi dan akademik, apakah kurikulum berbasis cinta penting dijadikan pendekatan desain kurikulum PAI nasional? Jelaskan kekuatannya, potensi resikonya, dan satu contoh penerapannya di sekolah. Menurut pendapat saya penting. Mengapa? Karena di dalamnya terdapat hal-hal yang perlu ditekankan seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di dalam kurikulum berbasis cinta itu ada 5. Yang pertama itu cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasul, cinta kepada alam, cinta kepada teman, dan cinta kepada lingkungan. Nah, itu adalah selaras dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan, yaitu orang nomor 1 di Jawa Barat, yaitu Gubernur Jawa Barat. Di Gubernur Jawa Barat menekankan kepada ekologi ataupun sistem ekologi, yang mana di dalam kurikulum berbasis cinta itu harus ada cinta lingkungan gitu, yang mana sudah kita ketahui bersama bahwa lingkungan kita pada saat ini apalagi dirusak oleh orang-orang ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka kurikulum berbasis cinta ini menurut pendapat saya penting dan harus diterapkan secara nasional. Bahkan untuk saat ini kurikulum Merdeka itu diintegrasikan dengan kurikulum berbasis cinta, yang mana di dalamnya harus ada mahabbah, harus ada cinta terhadap Allah, Rasul, lingkungan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dalam penerapan kurikulum nasional menurut pendapat saya itu penting, yang mana di dalamnya banyak sekali hikmah, banyak sekali pelajaran yang dapat diambil. Meskipun KBC itu adalah dilontarkan ataupun dikeluarkan kebijakannya dari Kementerian Agama ataupun Kemenag, tapi tidak salah dicoba oleh Dinas Pendidikan gitu. Jadi bukan hanya Kemenag saja yang menjalankan, tetapi dinas pun bisa menjalankan. Itu menurut pendapat saya. Mungkin di dalam resikonya pun itu ya, ketika kita membahas ataupun menerapkan kurikulum berbasis cinta, tentunya banyak sekali resiko-resiko ketika kita mengambil satu kebijakan, mengambil satu penerapan, resikonya pun pasti ada, baik positif ataupun negatifnya pasti ada. Nah, disitulah kita sebagai insan ataupun sebagai manusia harus bisa mengolah, memproses hal-hal tersebut. Apalagi kita dalam hal ini sebagai mahasiswa pasca sarjana harus mampu gitu melihat resiko ke depannya. Nah, mungkin itu saja pendapat-pendapat ataupun jawaban-jawaban dari pendapat saya. Mohon maaf kepada Bapak dosen pengampu yaitu Pak Dr. Mampan apabila jawaban-jawaban saya banyak sekali kesalahan-kesalahan. Tentunya saya menyadari dari jawaban saya banyak ataupun ada kesalahan-kesalahan, yang mana kesalahan itu murni dari pribadi saya. Jadi mohon maaf sekali lagi apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq illa aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.